Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang lingkaran. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah menyerah, gapailah cita-citamu setinggi langit. Lingkaran. Semua orang pasti sudah mengetahui tentang lingkaran. Sebelum kita bahas tentang lingkaran, kalian dapat memperhatikan gambar-gambar berikut. Dari mulai gambar lampu apil mengatur lalu lintas, kemudian papan dat, CD, roda gerobak, kemudian jam tangan, roda sepeda, dan ring basket. Semuanya berbentuk lingkaran atau ada bagian yang berbentuk lingkaran. Tentu kalian sudah ingat, sudah paham tentang bentuk lingkaran. Tujuan dalam mempelajari lingkaran adalah bahwa kalian nanti dapat menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran, menghitung keliling dan luas lingkaran, mencari jari-jari, kemudian dapat menggunakan hubungan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah. Kemudian selain itu dapat mengaplikasikan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa langkah kalian dalam belajar nanti adalah dari unsur bagian lingkaran, kemudian nilai pi, kemudian menentukan rumus keliling dan luas lingkaran, menghitung keliling dan luas lingkaran, menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling, kemudian menentukan besar sudut keliling dan sudut pusat, menentukan panjang busur, luas juring dan luas tembereng, dan yang terakhir menggunakan hubungan dari sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dalam pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya apa arti dari lingkaran? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan lingkaran bangun datar atau dua dimensi. Kemudian perhatikan di samping. Nah, ternyata lingkaran ini bisa diartikan sebagai kurva tertutup sederhana. Jadi kurva tertutup sederhana seperti ini yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jika kalian perhatikan di belakangnya ada garis putus-putus. Nah, kalian bisa perhatikan ada putus-putus yang berjarak sama, kemudian kita hubungkan sehingga membentuk kurva tertutup sederhana. Begitulah arti lingkaran. Selanjutnya, apa saja dari bagian-bagian lingkaran? Jadi kalian dapat memperhatikan gambar lingkaran berikut. Untuk bagian lingkaran sendiri nanti ada sekitar 8 bagian. Dari titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, dan tembereng. Apa yang disebut pusat? Kita lihat. Pusat adalah sebuah titik di tengah lingkaran. Simbolnya rata-rata menggunakan huruf O. Kemudian, apa jari-jari? Kalian bisa perhatikan, jari-jari adalah sebuah garis yang kita buat dari tepi lingkaran sampai titik pusat lingkaran, atau sebaliknya, garis yang dibuat dari titik pusat lingkaran sampai ke tepi lingkaran. Contohnya adalah garis OA, OC, OD, dan OB. Berikutnya diameter. Apa yang disebut dengan diameter? Diameter adalah garis lurus dari tepi lingkaran melalui titik pusat lingkaran menuju tepi lingkaran yang lain. Ini garis lurus. Contoh di sini kita ambil garis AC.
Berikutnya busur. Perhatikan, ini busur, kemudian ini busur, kemudian ini busur, kemudian ini juga busur lagi. Apa artinya busur? Busur adalah garis tepi lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi dua jari-jari. Kita ambil contoh busur pendek BC. Perhatikan BC. Nah, ini adalah busur dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari-jari OB dan jari-jari OC. Berikutnya CD. Busur CD dibatasi oleh jari-jari OC dan OD. Berikutnya AD dibatasi oleh jari-jari OA dan OD. Berikutnya AB. Busur AB ini dibatasi jari-jari OA dan OB. Itulah yang dimaksud dengan busur. Kemudian tali busur. Tali busur ini adalah garis yang dibuat dari tepi lingkaran menuju tepi lingkaran yang lain. Terdapat dua pengertian. Kadang dia tidak melalui titik pusat lingkaran, terkadang dia melalui pusat lingkaran. Jika dia melalui pusat lingkaran, maka bisa disebut juga dengan diameter. Bagi contoh, ini adalah tali busur BC. Kemudian berikutnya CD. Ini perhatikan CD atau DC. Berikutnya AC. Nah, ini yang melalui titik pusat lingkaran. Tali busur AC bisa disebut juga dengan diameter lingkaran. Berikutnya apotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur, dibuat dari titik pusat lingkaran menuju garis tali busur. Jadi dia harus tegak lurus. Ambil contoh, yang pertama adalah garis OE. Berikutnya garis OF. Berikutnya juring. Apa yang dimaksud dengan juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh pertama, dua jari-jari lingkaran OA, OB, dan satu busur. Ya, kalau yang ini adalah busur AB. Juring kecil AOB. Kemudian kita klik lagi. Ini adalah juring kecil AOD. Busurnya AD, jari-jarinya OA dan OD. Berikutnya juring lingkaran COD. Jari-jarinya OC, OD, dan busurnya CD. Berikutnya juring COB atau BOC, dibatasi oleh jari-jari OC dan OB dan busur lingkaran BC. Tempiring. Kita tutup dulu bagian juringnya. Nah, ini tempiring. Nah, ini bagian tempiring. Apa yang dimaksud dengan tempiring? Tempiring adalah daerah yang dibatasi oleh pertama, busur lingkaran, dan yang kedua adalah tali busur. Disebut dengan tempiring BC. Kemudian kita ambil contoh dibatasi oleh tali busur D. Ini adalah tempiring dibatasi tali busur dan busur. Nah, garis lurusnya ini namanya tali busur. Garis yang melingkar di sini di tepi lingkaran ini namanya busur. Tentukan, kita perhatikan jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema. Perhatikan gambar lingkaran juri. Tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tempiring, dan juri. Pertama, titik pusat. Kita bisa jawab langsung. Titik pusat yang mana? Titik pusat adalah titik A. Jelas, ini titik A. Kemudian jari-jari adalah garis dari pusat ke tepi lingkaran atau dari tepi lingkaran ke pusat lingkaran. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama AE, AF, dan AD. Kita cek AF, AE, dan
diameter. Diameter ini adalah garis lurus dari tepi lingkaran menuju tepi lingkaran yang lain melewati titik pusat. Di sini hanya ada satu, df. Kemudian busur. Busur adalah garis yang dibatasi oleh dua jari-jari. Kita cek. Jadi di sini ada beberapa. Ya, ini jari-jarinya ada AE, AM, AD. Berarti kemungkinannya adalah busur DE, busur FE. Kita cek. Busur FC, nah, ya di sini bisa. Nanti di sini tambahnya. Nah, di sini nanti ada jari-jarinya. Oke. Kemudian busur CD, nah, CD dan kita tambahkan. Jadi bagian di sini ini kita tambahkan. Ini kita tambahkan garis sampai sini. Nah, ya tidak lurus apa-apa, yang penting kelihatan. Ini adalah jari-jari AC. Nah, kemudian busur DE ini sudah jelas. Dari D ke E ada dua jari-jari AE dan AD. Kemudian busur EF, EF ada di sini. Jari-jarinya adalah AE dan AF. Nah, berikutnya tali busur. Yang mana tali busur? Tali busur adalah garis FC dan garis FD. Jadi tali busur ini garis yang dibuat dari tepi lingkaran menuju tepi lingkaran lain. Dapat melalui titik pusat, maka nanti akan disebut dengan diameter, atau tidak melalui titik pusat lingkaran seperti FC atau CF ini. Apotema. Apotema di sini AB1, ini AB. Juring. Yang mana juring? Nah, pertama yang ini FAE, ini juring 1. Yang kedua EAD, ini juring 2. Tembereng. Tembereng FC. Nah, bagian sini tembereng. Nah, bagian sini nih tembereng. Ini adalah beberapa contoh dari bagian-bagian lingkaran. Berikutnya kita ke contoh 2. Perhatikan sebuah lingkaran dengan jari-jari 5 cm memiliki panjang tali busur 8. Tentukan panjang garis apotema. Kalian perhatikan lingkaran. Perhatikan di sini garis AB jari-jari 5 cm, garis AC 5 cm. Kemudian tali busur BC panjangnya 8 cm. Karena garis AD ini tegak lurus dengan BC, maka membagi BC menjadi dua bagian yang sama, sehingga BD 4 cm dan CD juga 4 cm. Ditanyanya adalah garis AD. Yang ditanya adalah garis AD. Garis AD yang ini. Ini namanya apotema. Penyelesaiannya, kalian perhatikan segitiga ADB. Yang diberi warna merah. ADB mempunyai sisi miring 5, sisi alas 4. Ya, jadi AD ini adalah sisi tinggi. Kita gunakan rumus Pythagoras. Sehingga AD ditambah BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2. Jadi tinggi tambah alas nanti jadinya sisi miring. AD yang kita cari, kemudian BD-nya 4, AB-nya 5. 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Nanti kita pindah 16 ke ruas kanan, sehingga diperoleh AD pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 16. AD pangkat 2 9, kemudian AD kita akar, tanda pangkatnya hilang, 9 kita akar, sehingga AD sama dengan 3. Jadi diperoleh panjang garis apotemanya adalah 3 cm. Cukup mudah, tidak terlalu sulit. Kemudian kita lanjutkan ke contoh 3. Contoh 3. Ini ada lingkaran dengan beberapa daerah yang diberi warna yang lain. Namanya apa saja? Kita lihat dari yang pertama. Ini berwarna ungu, merupakan daerah lingkaran.
berwarna hitam merupakan garis tepi lingkaran, sedangkan yang ini merupakan juring. Kemudian berwarna kuning ini adalah tembereng kecil. Ini juga juring kecil karena juring besarnya di belakangnya. Ini juga tembereng kecil karena tembereng besarnya adalah yang di belakang. Kemudian ini juring besar, yang besar berwarna biru, yang kecil di sini. Kemudian yang ini adalah tembereng besar, kebalikannya dari tembereng kecil. Jadi yang diberi warna pink. Kemudian yang kuning ini adalah daerah setengah lingkaran. Jadi nanti bisa 1/4, setengah, atau 3/4 lingkaran. Kalau lingkaran penuh seperti yang ini. Bagian berikutnya, keliling lingkaran. Bagaimana cara menentukan keliling lingkaran? Pertama adalah kita tentukan dulu nilai P. Nilai P ini ada dua, 3,14 atau kita tulis pecahan biasa 314/100 atau P-nya 22/7. Jadi tidak perlu mencari, sudah ada ilmuwan yang mencarikan untuk kita. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah merupakan garis tepi lingkaran ini yang nanti akan kita hitung panjangnya. Jika kita potong di sini, ini kita potong di sini. Ini kalau kita potong, kita lebarkan atau rentangkan garisnya, nanti akan membentuk sebuah garis lurus yang harus kita hitung panjangnya. Itulah yang dimaksud dengan keliling lingkaran, panjang tepi lingkaran. Dapat dihitung dengan menggunakan, pertama kita gunakan diameter, kedua kita gunakan dengan jari-jari. Terlihat di gambar bahwa jari-jari ini adalah setengahnya diameter. Jadi satu diameter ada 2 jari-jari. Hingga panjang diameter bisa kita hitung 2 kali jari-jari. Kemudian atau dengan simbol diameter adalah D, jari-jari R 2 kali R. Keliling lingkaran yang menggunakan D yaitu P kali D. Kemudian menggunakan R 2PR. Kenapa 2PR? Karena D ini adalah 2 kali R, sehingga kita substitusi menjadi 2 kali P kali R. Kemudian kapan kita pakai 22/7 atau 3,14? Ini cukup mudah. Jadi dari jari-jari atau diameter, jika bisa dibagi 7, maka gunakan P-nya adalah 22/7. Tapi jika tidak bisa dibagi 7, maka gunakan P-nya adalah 3,14. Berlaku untuk semua bilangan, baik desimal maupun non-desimal. Contoh. Kita mempunyai diameter 14 jari-jari. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Penyelesaian. Diketahui diameter 14 cm. Kita coba bagi 14 dengan 7. Ternyata 14 bagi 7 hasilnya 2. Berarti P-nya kita pakai 22/7. Keliling lingkaran P kali D. Sehingga P-nya kita ganti 22/7 kali 14 cm. Nah, ini bisa kita coret. Yang ini dengan ini bisa kita coret, sehingga kita dapat 22 kali 2 hasilnya adalah 44 cm. Berikutnya, diketahui jari-jari 35 cm. P-nya berapa? Kita coba bagi 35 dengan 7. Ternyata 35 dibagi 7 bisa dapat 5. Sehingga P kita gunakan 22/7. Tapi jika tidak bisa, kita gunakan P-nya adalah 314/100. Kemudian rumus keliling lingkaran 2 kali P kali R. 2 kali 22/7 kali 35. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ini dapat 5. Sehingga 22 kali 5 kali 2 dihasilkan 220 cm. Contoh berikutnya.
kebalikan dari soal contoh yang pertama. Jika ini diketahui diameter dan jari-jari, kalian diminta menghitung keliling. Untuk contoh 2, kebalikannya. Diketahui keliling, kalian diminta mencari jari-jari. Kemudian yang kedua, menghitung jarak atau panjang lintasan yang dilalui ban sepeda jika bannya berputar 1000 kali. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan menghitung jari-jari. Keliling 176 cm. R-nya berapa? Pertanyaannya adalah berapa pi yang akan kita gunakan? Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi dengan jari-jari menentukan pi adalah jari-jari kita dengan 7. Kalau bisa berarti pi-nya 22/7. Kalau tidak bisa berarti pi-nya 314/100. Sekarang kebalikannya, kita bagi keliling sepedanya. Keliling kita bagi dengan 22. Jika keliling bisa dibagi 22, berarti pi-nya 22/7. Jika tidak bisa, berarti pi-nya adalah 314/100. 176 kita bagi 22. Hasilnya adalah 8. Jadi bisa, maka pi-nya 22/7. Kita tulis rumus. Seperti ini cara menulisnya. K sama dengan 2 kali B kali R. Ini adalah rumusnya. Kemudian keliling K sendiri 176. Jadi K ini kita ganti dengan rumus 2 kali 22/7 kali R. Kemudian keliling 176 kita masukkan di sini. 44/7R sama dengan 176. Nah, sekarang kita kali silang. 7 kita kalikan 176. Ini 44R. Kemudian R-nya adalah 7 dikali 176 dibagi dengan 44. Nah, 176 ini dibagi ini bisa. Ini kita coret. Ini dapatnya adalah 4. Sehingga 7 kali 4, R-nya adalah 28 cm. Cukup mudah kan? Hanya membolak-balik saja. Di matematika hanya dibolak-balik. Di fisika juga sama. Berikutnya, sudah diketahui keliling. Ini mudah kalau menentukan panjang lintasan atau jarak. Mudah. Tinggal keliling dikali dengan banyak putaran. Jadi panjang lintasan atau jarak sama dengan keliling dikali banyak putaran. Ini merupakan rumus mencari panjang lintasan atau jarak. Keliling 176 cm kali 1000 menghasilkan 176.000 cm dalam cm. Bisa kalian konversi, rubah ke meter, cm ke meter nanti dibagi 100, kemudian atau ke kilometer. Nah, di sini langsung kita konversi ke kilometer dibagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 1,76 km. Cukup mudah. Kemudian kita ke contoh ketiga. Nah, di sini sekarang bangunnya adalah gabungan. Kalian diminta hitunglah keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping. Keliling daerah yang diarsir adalah menentukan panjang tepi atau panjang garis tepinya. Kita tinjau dari AD. Jadi garis tepi ini nanti kita hitung. Ini bentuknya adalah setengah lingkaran. Kemudian garis tepi ini kita hitung, garis tepi ini kita hitung, dan yang di dalam ini garis tepi ini nanti kita hitung. Jadi kita jumlahkan 1, nanti kita jumlahkan yang mana saja kita jumlahkan. Pertama nanti yang ini, kedua yang ini, nah kemudian ketiga yang ini, keempat yang ini. Kenapa yang ini tidak? Karena yang ini di sini daerahnya tidak diarsir, tidak diberi warna merah, maka di sini tidak ikut. Kemudian kenapa yang di sini juga tidak ikut? Ini di dalam. Sedangkan keliling adalah garis tepi. Jadi kita cukup menentukan panjang garis tepi. Itu namanya keliling. Diketahui panjang dari sisi CD 14. Kemudian di sini ada tanda sisi sama, sehingga ini merupakan bangun persegi. Kita sudah tahu sini 14, kemudian di sini 14. Yang menjadi pertanyaan adalah di
Di sini ada setengah lingkaran, di sini ada setengah lingkaran. Karena diameternya sama, di sini juga sama dengan di sini. Ini kan sama. Maka kita bisa gabung menjadi satu lingkaran, kita tinggal cari kelilingnya. Kita tinjau penyelesaiannya. Keliling daerah yang diarsir. Nah, ini sudah ada AB ditambah BC ditambah CD. CD-nya adalah bagian yang atas, bukan CD ini. CD ini. Kemudian ditambah DA. DA-nya juga bukan yang ini, DA-nya yang melengkung. CD-nya yang melengkung, DA yang melengkung. Nah, kemudian perhatikan AB ditambah BC. AB di sini, BC di sini. Ini merupakan sisi persegi 14 tambah 14. Kemudian CD. CD yang melengkung adalah setengah lingkaran atau setengah keliling lingkaran. Kemudian DA atau AD adalah setengah lingkaran. Jadi 14 tambah 14 ditambah setengah Pi kali D ditambah setengah Pi kali D. Atau ini bisa digabung jadi satu, juga bisa ya. Setengah tambah setengah jadi satu ya, langsung Pi kali D. Tapi kita pecah saja biar lebih jelas. 14 tambah 14 28, setengah Pi-nya. Perhatikan diameter 14 bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7, kemudian kali diameter 14, 8 juga sama, setengah kali 22/7 kali 14. Diperoleh setengah kali 44 ditambah setengah kali 44. Sehingga diperoleh 22, 44 ditambah 28, hasilnya adalah 72 cm. Jadi keliling daerah yang dihasil adalah 72 cm. Dan kita ke materi berikutnya, luas lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Apa yang dimaksud dengan luas lingkaran? Bagian-bagiannya masih sama. Ada diameter jari-jari. Jadi nanti menggunakan diameter dan jari-jari. Nah, sedangkan luas lingkaran sendiri adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh garis tepi lingkaran. Jadi kalau di sini yang berwarna putih, ini adalah luasnya. Bagaimana cara mencari rumusnya? Luas lingkaran IR pangkat 2. Kemudian kalau menggunakan diameter 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Memang ini ada pecahan 1/4, lebih sulit dalam penghitungan, tapi kalau kita coba pasti kita bisa. Kita ke contoh. Pertama, hitunglah luas lingkaran jika diketahui jari-jari 7 dan diameternya 20 cm. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui R sama dengan 7 cm, Pi kita cek bagi 7 bisa, sehingga P-nya kita gunakan 22/7. Untuk luas lingkaran menggunakan rumus Pi kali R pangkat 2, 22/7 dikali dalam kurung 7 cm pangkat 2. Sehingga kita tulis 22/7 kali 7 cm, karena pangkat 2 berarti perkaliannya ada 2 kali, 7 cm kali 7 cm. Dari sini ada yang bisa kita coret. 7 dengan 7 hilang, bisa kita coret, sehingga kita peroleh 22 kali 7 cm kali cm, cm pangkat 2, sehingga diperoleh 154 cm pangkat 2 untuk luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Berikutnya, jika diketahui diameter 20 cm, karena ini diameter, kita gunakan jari-jari, yaitu setengahnya dari 20 sehingga R-nya adalah 10 cm. Kemudian nilai P, karena 10 tidak bisa dibagi 7, sehingga kita gunakan P-nya adalah 3,14 atau 314/100. Luas lingkaran Pi kali R pangkat 2, 3,14 kali 10 cm pangkat 2. 10 pangkat 2 100 cm pangkat 2, sehingga tulis cm pangkat 2. 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314 cm pangkat 2. Ini merupakan luas lingkaran dengan diameter 20 cm.
Contoh berikutnya, hitunglah jari-jari dan diameter lingkaran jika diketahui luasnya 154 cm persegi. Perhatikan gambar lingkaran, daerah luasnya adalah 154 cm persegi. Penjelasannya, luas lingkaran 154 cm persegi. Cek, untuk menggunakan pi 2/7, 154 bagi dengan 22. Jika bisa, maka gunakan rumus berikut. R sama dengan akar 2 dari 7 dikalikan luas dibagi 22. Tapi jika L-nya tidak bisa dibagi dengan 22, maka gunakan P-nya adalah 314/100. Kemudian gunakan rumus berikut. R sama dengan akar pangkat 2 dari 100 kalikan L dibagi 314. Jadi perbedaannya hanya 7 kali L per 22 dengan 100 kali L per 314. Cukup mudah untuk dihafal. Sehingga diperoleh dari luas 154, ini rumusnya, kemudian 7 kali 154 dibagi 22. Ada yang bisa kita coret, 22 kita coret dengan 154, hasilnya adalah 7. Sehingga diperoleh akar pangkat 2 dari 7 kali 7 atau R-nya sama dengan 7 cm. Karena ditanya diameter, maka diameter sama dengan 2 kali R, yaitu 2 kali 7 cm sama dengan diameternya adalah 14 cm. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Apa yang dimaksud dengan sudut pusat? Sudut pusat adalah suatu sudut yang mempunyai ukuran tertentu yang dibentuk oleh titik pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur lingkaran. Jadi perhatikan, di sini ada titik pusat O, kemudian jari-jari OA dan jari-jari OB, kemudian ada busur AB. Jadi sudut AOB merupakan sudut pusat. Kemudian sudut keliling. Sudut keliling adalah sebuah sudut yang dibentuk oleh 3 titik PQR atau labelnya yang lain dengan letak pada busur atau tepi lingkaran dan menghadap suatu busur lingkaran. Jadi perhatikan gambar. Di sini ada titik P berada di tepi lingkaran, titik Q berada di tepi lingkaran, titik R berada di tepi lingkaran. Jadi dibentuk oleh 3 titik. Atau bisa saja adalah perpanjangan garis jari-jari. Jadi kalau dari OA ini bisa diperpanjang ke OC. Kemudian dari titik C dihubungkan ke titik B. Juga bisa. Jadi sudut PQR merupakan sudut keliling. Apakah hubungan sudut pusat dan sudut keliling? Perhatikanlah gambar berikut, merupakan gambar lingkaran dengan pusat O, kemudian titik-titik di tepi lingkaran adalah A, B, dan C. Kemudian perhatikan warna merah dan hijau yang berkedip-kedip di tengah lingkaran disebut dengan sudut pusat. Dibatasi 2 jari-jari OA dan OB serta 1 busur AB. Kemudian perhatikan di bawah merupakan sudut keliling dibatasi oleh 2 tali busur dan 1 busur, kemudian titik sudutnya berupa titik di tepi lingkaran. Jika sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama, perhatikan AOB menghadap busur AB, ACB menghadap busur AB juga. Maka besar sudut pusat ini adalah 2 kali besar sudut keliling. Jadi dirumuskan sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB.
Dan sebaliknya, besar sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Dirumuskan, sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar lingkaran. Dengan pusat O, dengan titik A, titik B, titik C berada di tepi lingkaran. Diketahui sudut B, perhatikan sudut B, ini adalah sudut B, 65 derajat, menghadap ke busur AC. Nah, ini adalah busurnya, busur AC. Kemudian, apa yang ditanyakan? Jika besar sudut OBC 65 derajat, maka besar sudut AOC. AOC adalah yang ini. AOC, perhatikan. Jadi sudutnya yang ini. Nah, yang ditanya yang ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan. Sudut ABC menghadap busur AC. Kemudian sudut AOC juga menghadap busur AC. Maka ada hubungan. Yang di sini disebut sudut keliling, yang di sini disebut dengan sudut pusat. Karena di sini sudut keliling dan di sini sudut pusat, maka sudut AOC adalah 2 kali sudut OCB. Sudut OCB adalah sudut keliling. Sehingga sudut AOC sama dengan 2 kali 65 derajat. Sehingga sudut AOC diperoleh besarnya adalah 130 derajat. Cukup mudah. Dan sebaliknya, jika sudut pusat, maka sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat. Kita perhatikan 130 bagi 2 sama dengan 65. Kita lanjutkan. Sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut siku-siku. Perhatikan gambar. Nah, perhatikan sudut keliling. Sudut kelilingnya ada di sini dan di sini, menghadap ke diameter. Ini diameternya. Ini diameter lingkaran. Selalu menghadap ke diameter berarti membentuk sudut siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Berikutnya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran sudut yang sama. Kita perhatikan gambar. Perhatikan. Dari sini, sudut keliling A, sudut keliling B, sudut keliling B. Sama-sama menghadap busur ED atau DE. Perhatikan, ini busurnya. Ini sudutnya. Sudut EAD, sudut EBD, dan sudut ECD. Ini nanti besarnya akan sama. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama. Di mana pusatnya? Pusatnya ada di sini. Nah, ini sudut pusatnya. Sudut pusat alfa dengan busur ED. Jadi ini besarnya 2 kali sudut EAD atau 2 kali sudut EBD atau 2 kali sudut ECD. Cukup mudah. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sudut keliling yang saling berhadapan. Besarnya adalah 180 derajat. Nah, kita perhatikan. Yang saling berhadapan. Mana yang saling berhadapan? Perhatikan. C dengan A. Ini saling berhadapan. Berarti sudut BCD dengan BAD jika dijumlahkan ini besarnya 180 derajat. Yang kedua, nah yang ini saling berhadapan. Sudut ADC atau di sini ditulis CDA ditambah dengan sudut ABC sama dengan 180 derajat. Jadi jika saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Kita lanjutkan.
panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar berikut. Gambar lingkaran. Dengan sudut alfa, OA jari-jari, OB jari-jari. Kemudian di sini adalah busur. AB ini adalah busur. Kemudian daerah yang berwarna merah adalah juring. Terdapat perbandingan sudut AOB dibagi sudut satu putaran. Sudut satu putaran adalah satu putaran lingkaran. Besarnya 360 derajat. Ini nanti akan sama dengan panjang busur AB. Panjang busur AB yang ini dibagi dengan keliling lingkaran. Lingkaran seluruhnya. Garis tepi. Jadi panjang garis tepi lingkaran akan sama dengan luas juring. Juring mana? AOB dibagi dengan luas lingkaran seluruhnya. Nanti kita akan dapatkan sudut AOB ini kita ganti dengan simbol alfa. Misalnya sudut jika 60 kita ganti 60. Kemudian satu putaran 360 derajat. Panjang busur AB per lingkaran. Lingkaran rumusnya adalah 2πr. Kita gunakan jari-jari 2πr. Kemudian sama dengan luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kita gunakan πr pangkat 2. Sehingga diperoleh panjang busur AB adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2πr dikali keliling. Jadi sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Untuk luas juring AOB adalah sudut pusat alfa dibagi 360 derajat dikali πr pangkat 2 atau luas lingkaran. Merupakan cara untuk mencari luas juring. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Nah, perhatikan gambar yang diarsir hijau. Ini adalah garis juring. Kemudian mempunyai sudut pusat 120 derajat. Jari-jari 21 cm. Pertanyaannya adalah panjang busur CD. CD yang mana? Busur yang ini. Nah, ini busurnya. Busur CD. Penyelesaian panjang busur CD adalah sudut pusat COD dibagi 360 dikali keliling lingkaran 120 per 360 dikali 2 kali 22 per 7 kali 21. Dalam perkalian ini ada yang bisa kita coret. Ini kita coret, ini kita coret, sehingga hasilnya 3. Mana lagi yang bisa dicoret? Nah, ini kita sederhanakan. Ini menjadi 1 per 3. Kemudian kita kalikan. 1 kali 22 kali 2 kali 3. Kemudian sepertiga kali 132. Hasilnya adalah 44. Jadi panjang busur CD adalah 44 cm. Nah, ini dari sini sampai sini panjangnya adalah 44 cm. Ini namanya panjang busur CD. Contoh 2. Perhatikan daerah lingkaran berwarna hijau, mempunyai sudut pusat 150 derajat, kemudian panjang jari-jari 36 cm. Pertanyaan adalah hitung luas juring lingkaran COD. Jadi disuruh mencari daerah berwarna hijau ini luasnya berapa. Kalau tadi panjang busur garis tepi. Kalau luas juring ini daerah yang berwarna hijau. Luas juring COD adalah sudut pusat atau sudut COD dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. 150 dibagi 360. Perhatikan jari-jari 36. Karena tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi 3,14 dikali 36 kali 36. Karena rumus luas adalah pi r pangkat 2. Setelah dihitung, ini disederhanakan. Ini bisa disederhanakan menjadi 5 per 12. Ini tetap kita langsungkan, perkalian langsung, sehingga diperoleh 1695,5
cm persegi. Ini adalah luas juring COD. Contoh berikutnya, menghitung panjang busur CD. Jika diketahui dua sudut yang berbeda dan satu panjang busur, sudut 1, sudut 2. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, hubungan antara sudut pusat dan panjang busur adalah panjang busur CD. Jadi panjang busur CD dibagi panjang busur AB. Jadi kalau di bagian kiri busur semua, sama dengan sudut COD dibagi sudut AOB. Jadi harus berurutan. Jika sini busur, sini sudut. Dan harus berhubungan. Di atas harus sama, di bawah juga harus sama. Kemudian kita peroleh CD sama dengan 140 per 35 kali 14 cm. Diperoleh CD adalah 4 kali 14 cm. CD 56 cm. Jadi panjang busur CD ini adalah 56 cm. Atau cara mudahnya adalah, perhatikan sudut 140 dibagi 35. Ini 4. Jadi 35 menjadi 140 ini harus dikali 4. Sehingga 14 ini untuk menjadi CD juga harus dikali 4. Luas juring. Berikut ini ada gambar lingkaran. Luas juring OAB 50 cm persegi. Pertanyaannya luas juring POG. Dua sudut berbeda. Bagaimana caranya? Hampir sama. Jika di sini panjang busur, maka di sini menggunakan luas juring. Luas juring OAB dibagi luas juring POG sama dengan sudut OAB dibagi sudut POG. Kita masukkan luas OAB 50 cm persegi, luas juring POG yang akan kita cari. Sudut OAB 75 derajat, sudut POG 60 derajat. Sehingga luas juring POG adalah 60 per 75 kali 50. Jadi ini tinggal kita balik. Jadi luas juring POG adalah 40 cm persegi. Demikian penjelasan dari materi lingkaran. Semoga dapat bermanfaat. Seperti biasa, slogan kita Sinale Ben Pintar, maksudnya adalah belajarlah agar pandai. Literatur dari internet, BSI Matematika kelas 8, catatan pribadi. Kemudian penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis literatur yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.